Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, admin bakal bahas soal Gundam yang sudah admin rangkum dalam Gali Gundam. Di Gali Gundam kali ini, admin bakal bahas salah satu Gundam antagonis dari series Mobile Fighter G Gundam, yaitu Devil Gundam. Video ini sekaligus menjawab request dari sobat awam kita ya. Oke, Devil Gundam atau berkode JDG00X Devil Gundam merupakan salah satu mobile fighter dengan bentuk mengerikan yang muncul di series Mobile Fighter G Gundam. Seperti namanya Devil Gundam benar-benar menggambarkan bentuk layaknya iblis, bentuknya yang mengerikan dengan kesan dark di dalamnya, serta ukurannya yang besar tidak seperti layaknya ukuran Gundam pada biasanya, menjadikan Gundam satu ini bukan lagi digambarkan seperti layaknya Gundam, melainkan monster mengerikan yang menyerupai Gundam. Namun di balik kengeriannya tersebut, sebenarnya Devil Gundam diciptakan untuk tujuan yang mulia. Terciptanya Devil Gundam dimulai dari hasil eksperimen mulia Dr. Kasu bersama anak pertamanya yaitu Kyoji Kasu. Mereka berdua ini merupakan ayah serta kakak kandung dari sang tokoh utama dalam series Mobile Fighter G Gundam ini yaitu Domon Kasu. Eksperimen dilakukan di luar angkasa, tepatnya di koloni Neo Japan. Mereka melakukan eksperimen tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan parah akibat pertarungan Gundam yang terus terjadi di bumi. Dalam series Mobile Fighter G Gundam, diceritakan bumi mengalami keadaan rusak parah akibat ulah manusia yang terus mengeksploitasi alam secara berlebih, ditambah pertarungan Gundam yang terus terjadi di bumi, terkhusus semenjak diadakannya pertarungan Gundam melalui turnamen Gundam Fight yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Gundam Fight diadakan untuk memperebutkan penguasa tunggal yang dapat memerintah bumi selama 4 tahun sebelum dimulainya turnamen Gundam Fight kembali. Ada yang turnamen tersebut menjadikan bumi menjadi semakin parah yang membuat segala ekosistem alam menjadi kacau. Nah, karena alasan itulah Devil Gundam diciptakan untuk memperbaiki seluruh kerusakan parah tersebut dengan teknologi canggih yang tertanam dalam Devil Gundam. Pada awalnya Gundam satu ini tidak disebut sebagai Devil Gundam, melainkan Ultimate Gundam. Ultimate Gundam dibangun oleh Dr. Kasu melalui eksperimen penggabungan antara unsur organik dengan unsur teknologi. Atas penggabungan tersebut, mesin-mesin yang tertanam dalam Ultimate Gundam atau Devil Gundam ini memiliki sel-sel unik dengan kemampuan unik yang dimanfaatkan untuk meregenerasi bumi yang rusak. Sel ini dinamakan Ultimate Cell yang nantinya disebut sebagai Digicell. Sel ini memiliki 3 kemampuan unik. 3 kemampuan tersebut yaitu pembaruan diri, mereplikasi diri, serta melakukan evolusi diri. Sel inilah yang tertanam pada mesin Ultimate Gundam yang seharusnya digunakan untuk meregenerasi bumi. Namun karena sebuah insiden, Ultimate Gundam pada akhirnya berevolusi menjadi Gundam yang mengerikan yang disebut sebagai Devil Gundam. Insiden tersebut dimulai ketika Ultimate Gundam telah berhasil diciptakan oleh Dr. Kasu bersama anaknya Kyoji. Dapat dikatakan eksperimen tersebut menjadi eksperimen terbaru yang belum pernah dilakukan di mana unsur organik dan teknologi disatukan. Namun sahabat dari Dr. Kasu yang juga merupakan sesama peneliti yaitu Dr. Mikamura merasa iri melihat Dr. Kasu selalu berhasil membuat teknologi terbaru dengan segala kepintarannya. Karena hal tersebut, Dr. Mikamura melaporkan eksperimen tersebut kepada pihak pemerintah koloni Neo Japan sebagai sebuah eksperimen Gundam ilegal dengan tujuan agar Ultimate Gundam tersebut disita oleh pemerintah. Pokoknya di sini Dr. Mikamura sudah bersekongkol dengan pihak pemerintah bagaimana caranya menjatuhkan Dr. Kasu. Akhirnya pihak pemerintah segera pergi ke sana untuk menyita Gundam tersebut. Namun sesaat sebelum Gundam itu diambil atas perintah Dr. Kasu, anaknya yaitu Kyoji yang pada saat itu juga sedang berada di sana sesegera mungkin mengamankan Ultimate Gundam dari pemerintah koloni Neo Japan dengan pergi ke bumi. Hal tersebut dilakukannya agar Ultimate Gundam tidak jatuh ke tangan pemerintah lalu digunakan sebagai senjata mobile fighter berbahaya. Namun naas sesampainya Kyoji dan Ultimate Gundam di bumi, program dari Ultimate Gundam mengalami kerusakan akibat efek atmosfer. Hal tersebut menyebabkan Ultimate Gundam berubah menjadi sebuah mobile fighter menyeramkan yang tidak lagi terkendali yang disebut sebagai Devil Gundam. Sementara itu, Kyoji yang selamat dijadikan sebagai biological corpse atau inti biologis oleh Devil Gundam agar Devil Gundam dapat beroperasi secara maksimal. BTW, Devil Gundam ini tetap bisa bergerak tanpa pilot atau tanpa awak ya, karena sudah diprogram sedemikian rupa ditambah juga teknologi canggih yang telah terpasang pada Devil Gundam. Meski begitu, Devil Gundam tetap membutuhkan subjek manusia sebagai inti biologisnya.
Oke, kita sekarang beralih ke pilotnya. Sebenarnya pilot dari Devil Gundam sendiri tidak ada ya, sebab Devil Gundam memiliki pikiran sendiri layaknya teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Manusia yang berada di dalam Devil Gundam tidak secara penuh mengendalikan Devil Gundam. Manusia hanya dibutuhkan sebagai inti biologisnya saja. Namun sempat diceritakan pada saat Devil Gundam masih disebut Ultimate Gundam, Kyoji sempat mepilotinya untuk pergi ke bumi sebelum Ultimate Gundam tidak terkendali menjadi Devil Gundam. Jadi kita bakal bahas soal Kyoji-nya aja ya. Oke, Kyoji Kasu merupakan kakak kandung dari Domon Kasu yang di awal cerita diceritakan sebagai tokoh jahat di balik terbentuknya Devil Gundam. Kyoji diceritakan sebagai dalang akan terciptanya Devil Gundam setelah ia mencurinya dari ayahnya. Namun rupanya semua cerita itu hanyalah cerita buatan yang dikarang oleh Dr. Mikamura bersama dengan penasihat militer pemerintah koloni Neo Japan, yaitu Ishikawa Ulube. Mereka bersekongkol untuk merekayasa cerita tersebut untuk menarik Domon agar ikut berkompetisi dalam turnamen Gundam Fight. Domon Kasu dituntut harus dapat memenangkan turnamen tersebut jika ayahnya ingin selamat. Ayah Domon sendiri ditahan oleh pemerintah Neo Japan atas pembuatan Ultimate Gundam atau Devil Gundam yang dinilai ilegal. Oleh karena itu, untuk membebaskan ayahnya tersebut, Domon harus memenangkan turnamen tersebut sambil mencari jejak kakaknya dan juga Devil Gundam. Kyoji sendiri sebenarnya merupakan seorang kakak yang penyayang dan peduli terhadap adiknya yaitu Domon. Hal tersebut dibuktikannya pada saat Kyoji mentransplantasikan ingatannya serta penampilannya dengan bantuan Digicel dari Devil Gundam menjadi Swords Brother yang sebelumnya merupakan salah satu petarung Gundam yang telah tewas. Kyoji melakukan hal tersebut untuk mengawasi serta membantu adiknya yaitu Domon selama Kyoji berada dalam tubuh Devil Gundam. Karakter dari Kyoji sendiri diceritakan bukanlah seorang petarung handal layaknya adiknya Domon. Kyoji justru lebih tertarik menjadi seorang peneliti seperti ayahnya dibandingkan harus menjadi petarung Gundam seperti Domon. Devil Gundam dilengkapi dengan berbagai persenjataan serta fitur yang serba unik dan overpower. Menurut admin, mengingat teknologi yang diciptakan pada Devil Gundam ini bukanlah teknologi biasa yang umum terpasang pada Gundam. Persenjataan dari Devil Gundam sendiri bisa dibilang unik-unik ya. Karena pada dasarnya, dari awal diciptakan Devil Gundam atau pada mulanya Ultimate Gundam tidak didesain untuk bertarung. Senjata utamanya hanyalah Falcon Gun yang merupakan senjata standar yang umum terpasang pada Gundam. Senjata selebihnya yang terpasang pada Devil Gundam ialah hasil manipulasi dari Digicel yang berkembang. Di animenya, kita dapat melihat bagaimana Devil Gundam dapat mengeluarkan sinar laser atau beam cannon dari seluruh tubuhnya dikarenakan Digicel yang ditanamkan pada tubuh Devil Gundam. Bisa dibilang sumber kekuatan utama dari Devil Gundam sendiri terletak pada Digicel atau Devil Gundam Cell 1 ini. Tapi sebenarnya apa sih itu Digicel? Digicel adalah sel buatan yang tercipta dari hasil pengembangan Devil Gundam yang memiliki 3 kemampuan yang sudah admin jelaskan tadi, yaitu pembaruan diri, mereplikasi diri, serta melakukan evolusi diri. Sel inilah yang membuat Devil Gundam tidak hanya bekerja layaknya mesin, melainkan juga bekerja layaknya makhluk hidup. Ya, bisa dibilang Digicel ini merupakan teknologi mutakhir yang berguna bagi kehidupan manusia, terkhusus digunakan manusia untuk berperang. Karena adanya Digicel ini, Devil Gundam dapat meregenerasi tubuhnya menjadi sedia kala. Bayangkan aja jika Digicel ini ditanamkan ke dalam lapisan armor dari mobil suit atau kendaraan tempur lainnya. Tentu hal ini bisa jadi senjata berbahaya. Mereka tentu tidak dapat dihancurkan dengan mudah hanya dengan beberapa kali serangan. Maka dari itu, Digicel ini adalah sebuah ciptaan yang sangat berguna sekaligus juga berbahaya. Dalam animenya diceritakan bahwa tujuan diciptakan Ultimate Gundam atau Devil Gundam ialah untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan dengan bantuan Digicel ini. Namun karena terjadi masalah pada program Devil Gundam, Digicel ini justru digunakan Devil Gundam untuk melenyapkan manusia-manusia di bumi. Selain dapat meregenerasi tubuhnya, dengan adanya Digicel ini, Devil Gundam dapat menciptakan tubuh buatan ataupun pasukan sesuai keinginannya. Contohnya aja ialah Death Army yang merupakan pasukan buatan dari Devil Gundam. Devil Gundam juga dapat mempengaruhi musuhnya untuk dapat mengikuti kemauannya dengan cara menyebarkan Digicel tersebut kepada musuhnya. Diceritakan di animenya, banyak sekali orang-orang terkhusus petarung Gundam yang telah terinfeksi Digicel 1 ini. Akibat terpapar Digicel tersebut, mereka perlahan-lahan akan lepas kendali dan bertindak secara brutal
brutal. Parahnya jika Digicel ini mencapai ke otak orang yang telah terpapar Digicel tersebut, mereka akan sepenuhnya lepas kendali lalu menjadi budak bagi Devil Gundam. Tidak berhenti sampai di situ, Digicel ini bahkan bisa membuat orang yang telah mati hidup kembali. Contohnya aja kayak Swords yang merupakan tiruan dari Kyoji. Bener-bener berasa kayak udah Tuhan aja ya Gundam 1 ini. Oh ya, bentuk Digicel ini sendiri digambarkan dengan bentuk heksagonal. Jadi tanda jika seseorang terkena dari Digicel ini ialah bagian tubuhnya akan tertutupi oleh bentuk heksagonal secara perlahan hingga akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Diceritakan di animenya, Devil Gundam beberapa kali berevolusi hingga pada akhirnya evolusi sempurna terjadi ketika ditemukannya bahwasannya inti biologis yang membuat Devil Gundam menjadi sempurna ialah DNA yang terdapat pada perempuan. Maka dari itu di akhir cerita, Ren Mikamura yang merupakan kekasih Domon sekaligus juga anak dari Dr. Mikamura dipaksa oleh Ulube untuk menjadi inti biologis dari Devil Gundam. Ulube memanfaatkan Devil Gundam tersebut untuk memperoleh kekuasaannya, meskipun pada akhirnya Ulube beserta Devil Gundam berhasil dikalahkan dan Ren berhasil diselamatkan. Dan apakah kalian tahu kekuatan seperti apakah yang dapat mengalahkan Devil Gundam? Yap, jawabannya adalah kekuatan cinta. Kekuatan cinta di antara Domon dan Ren yang berhasil mengalahkan Devil Gundam menjadi lebur di akhir cerita. Sebenarnya agak aneh memang, seluruh cerita dari Mobile Fighter G Gundam ditutup dengan sebuah kekuatan cinta. Apalagi di sepanjang episode, Devil Gundam terus diceritakan sebagai Gundam ganas yang sulit untuk terkalahkan. Tapi ini yang bikin series Mobile Fighter G Gundam menjadi unik dan berkesan buat admin. Soal bentuk dari Devil Gundam sendiri nggak usah dipertanyakan. Bentuknya itu nggak gambarin Gundam banget, apalagi warnanya. Oh ya, BTW kenapa bentuk serta warna dari Devil Gundam dan God Gundam ataupun Shining Gundam itu mirip-mirip, terkhusus pada bagian dadanya? Hal tersebut dikarenakan keterlibatan Dr. Mikamura, yang merupakan teman dari Dr. Kasu dalam pembuatan Shining Gundam maupun God Gundam. Oke, secara keseluruhan menurut admin, Gundam 1 ini memiliki banyak penyimpangan dalam hal bentuk Gundam pada umumnya. Apalagi bentuk dari Devil Gundam sendiri sudah berevolusi beberapa kali, sehingga sulit buat admin kalau Devil Gundam sendiri digolongkan ke dalam jenis Gundam. Devil Gundam lebih cocok dikatakan sebagai monster dengan bentuk Gundam. Admin ingat betul dulu, pertama kali tahu Devil Gundam itu dari game Gundam Battle Assault 2. Pertama kali ngeliatnya, gambaran admin bentuknya itu unik, apalagi ukurannya yang besar serta ada selang-selangnya gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih soal Devil Gundam 1 ini? Jawab di komen ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!